Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar mengenai motherboard ya, yang kadang-kala disebut juga dengan MUBO. Jadi motherboard ini adalah komponen yang paling penting ya di dalam komputer. Ketika kita harus merakit sebuah komputer, kita biasanya mengawali dengan memutuskan prosesor dan motherboard tipe apa ya yang akan kita pasang. Kemudian komponen-komponen lain akan mengikuti apa yang sudah kita putuskan. Nah, teman-teman, pada saat memutuskan merek motherboard yang akan dipakai, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain form factor, kemudian soket prosesor, kemudian chipset, expansion slot, port-port, dan slot-slot yang ada di motherboard ya. Jadi pada bagian ini, pada video ini kita akan mengulas sekilas mengenai fitur-fitur tersebut ya, sehingga kita mampu memahami ketika kita membaca iklan atau manual motherboard. Untuk selanjutnya kita dapat mengetahui bagaimana cara memilih motherboard yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah teman-teman, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih sebuah motherboard adalah form factor yang digunakan oleh motherboard tersebut. Jadi form factor itu adalah sebuah standar yang menspesifikasikan aspek-aspek fisik dari suatu motherboard. Aspek fisik tersebut antara lain ukuran panjang, kemudian ukuran lebar, kemudian tipe konektor power, kemudian jumlah dan letak lubang baut untuk melekatkan motherboard ke chassis. Nah, form factor ini akan menentukan tipe chassis apa yang harus kita sediakan atau tipe chassis apa yang harus kita beli, dan juga menentukan tipe PSU atau power supply unit apa yang harus kita sediakan untuk motherboard kita. Nah, teman-teman, sebenarnya ada beberapa form factor ya. Beberapa form factor yang banyak digunakan di pasaran antara lain ATX Advanced Technology Extended, kemudian Micro ATX, kemudian Mini ITX, Nano ITX, dan Pico ITX ya. ITX ini Information Technology Extended ya. Nah, selain kelima form factor ini, sebenarnya masih ada beberapa form factor yang lain. Akan tetapi 5 form factor ini yang paling banyak digunakan di pasaran ya. Untuk ATX dan Micro ATX pertama kali diluncurkan oleh Intel, sedangkan ITX dan variannya pertama kali dirilis oleh VIA Technology ya. Jadi teman-teman, motherboard yang menggunakan form factor ATX ya memiliki ukuran hingga 12 inch untuk panjang, dan ya di sini ya untuk panjang, dan 9,6 inch untuk lebar. Nah, atau kalau kita konversi ke dalam sentimeter, panjangnya adalah 30,5 cm dan lebarnya adalah 24,4 cm. Nah, ATX ini sebenarnya dirilis untuk memperbaiki form factor yang sebelumnya, yaitu BB80, yang mana pada form factor ATX ini posisi soket CPU di sini ya, soket CPU diletakkan di atas ya, mendekati PSU. Jadi di sini posisi PSU, sehingga fan untuk CPU tidak terganggu dengan elemen-elemen lain yang ada pada motherboard. Kemudian Mini ITX atau Information Technology Extended ya. Jadi motherboard yang menggunakan form factor Mini ITX ini ukuran panjang dan lebarnya sama, yaitu 6,7 inch. Atau kalau kita konversikan ke 1 cm yaitu 17 kali 17 cm. Nah, form factor Mini ITX ini banyak digunakan motherboard pada sistem komputer yang tertanam pada kendaraan karena bentuknya sangat kecil ya. Ya, di sini ada perbandingannya, yaitu misalkan kalau ini adalah sebuah bolpen, kurang lebih panjang dan lebarnya
hampir seukuran bolpen ya di sini. Termasuk juga digunakan untuk perangkat IoT atau Internet of Things ya di sini. Selanjutnya untuk form factor Nano ITX. Form factor motherboard yang menggunakan form factor Nano ITX memiliki ukuran hingga 4,7 inch untuk panjang dan lebarnya atau 12 cm, jadi lebih kecil lagi. Motherboard yang menggunakan form factor Nano ITX ini beberapa digunakan untuk perangkat entertainment seperti Smart TV, PVR, dan beberapa perangkat yang tertanam pada sistem kendaraan. Yang berikutnya adalah Pico ITX, ukurannya lebih kecil lagi. Pico ITX ini kurang lebih 75% dari ukurannya ya. Besar luasnya sekitar 75% dari Mini ITX dengan ukuran panjang 3,9 inch dan ukuran lebar sekitar 2,8 inch atau 10 kali 7,2 cm. Nah, motherboard yang menggunakan form factor Pico ITX ini banyak digunakan untuk perangkat IoT yang lebih kecil daripada Mini ITX. Kemudian biasanya motherboard dengan form factor Pico ITX dipadukan dengan mikroprosesor atau mikrocontroller berbasis x86 banyak digunakan pada sistem embedded ya. Misalnya untuk industri dan beberapa untuk sistem di kendaraan. Nah, ketika kita pasang motherboard dengan form factor ITX pada chassis, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, ini misalkan ini adalah sebuah chassis kotakan yang ini. Jadi kotak yang ini ya. Ini adalah sebuah chassis ya, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau motherboard yang menggunakan form factor ATX kita pasang, PSU posisinya ada di sini, ada di atas di sini. Kemudian soket CPU-nya ada di sini, ya di sini. Yang berikutnya ini adalah tempat untuk memasang optical drive, DVD drive dan CD drive. Ini untuk floppy. Tetapi ini kayaknya sudah mulai berkurang ya penggunaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita pasang ini tampak samping ya. Ini posisi di atas, ini posisi di bawah. Nah, yang warna biru ini adalah motherboard dengan form factor ATX. Nah, untuk ini perbandingan motherboard yang menggunakan form factor Mini ITX, Micro ATX, dan ATX, dan yang bulat ini adalah posisi untuk lubang baut pada chassis ya. Dan seperti yang kita lihat bahwa Mini ITX ini dan Micro ATX ini bisa terpasang pada chassis yang menggunakan atau chassis yang digunakan oleh motherboard yang menggunakan form factor ATX. Jadi Mini ITX dan Micro ATX ini kompatibel dengan chassis yang digunakan oleh motherboard ATX. Termasuk juga motherboard Mini ITX ini kompatibel juga atau dapat dipasang pada chassis yang digunakan oleh motherboard yang menggunakan form Micro ATX. Sedangkan ini posisi onboard ya. Jadi ini posisi onboard. Jadi ini depan, ini bagian belakang, ini bagian atas, dan ini bagian bawah. Gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana jika kita tidak mengetahui form factor yang digunakan oleh motherboard kita? Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya satu motherboard dan kita tidak tahu form factor apa yang digunakan oleh motherboard kita ini. Kita bisa mengeceknya di manual atau dokumentasi dari motherboard tersebut ya. Kalau misalkan kita memiliki dokumennya dalam bentuk hard copy, kita bisa mengeceknya. Tetapi
jika kita tidak memiliki dokumen secara hard copy, kita bisa mendownload soft copy untuk dokumentasi dari motherboard ini. Nah, kita bisa melihat kita bisa mengecek terlebih dahulu ini ya, tipe dari motherboard. Kalau di sini di motherboard yang kita punyai ini i31GM4-LF revision 3.0, revisi 3.0 di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ada di sini. Nah, di sini. Kemudian kita bisa mendownload soft copy untuk manualnya ya. Nah, setelah kita mendownload soft copy untuk manualnya, kita bisa melihat di sini tipe motherboard kita i31GM4-LF ya. Dan di sini ternyata produk dari Jetway ya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ini. Kemudian kita lihat di sebentar. Ini ya. Jadi form factor di sini mungkin bisa saya merah ya. Nah, jadi di sini form factor yang digunakan oleh motherboard kita ini adalah Micro ATX. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soket, atau lebih tepatnya adalah prosesor soket ya. Jadi soket ini bersama dengan chipset perlu kita pertimbangkan ketika kita harus memilih sebuah motherboard, karena soket maupun chipset ini akan menentukan tipe prosesor apa yang tepat atau yang disupport ya. Tipe prosesor apa yang disupport oleh motherboard kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai soket ya. Nah, teman-teman, soket pada motherboard ya. Ini contoh di video saya ini soketnya ada di sini ya. Jadi seperti ini ya bentuk soket. Kemudian ini saya lepas. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soket di dalam motherboard. Jadi soket ini tertanam di motherboard ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ini pengaitnya. Nah, soket ini memang tempat untuk meletakkan prosesor ya. Jadi ini prosesornya nanti kita letakkan di sini seperti ini ya. Oke, di ini kita pasang lagi. Oke, dan di atasnya ini nanti biasanya ada cooling fan ya sini. Nah, soket ini berbentuk bujur sangkar yang kedua sisinya sama ya. Jadi kedua sisinya sama, dan ini adalah pojok-pojok area untuk menempatkan prosesor. Jadi di sini terdapat pin atau bantalan, dan juga terdapat sebuah mekanik yang memungkinkan prosesor tertahan pada tempatnya ini dengan kuat ya. Soket yang digunakan di motherboard itu menggunakan tipe soket yang disebut dengan zero insertion force. Nah, zero insertion force ini adalah salah satu tipe untuk soket IC ya. Jadi prosesor itu adalah salah satu jenis IC ya, integrated circuit, yang mana tipe soket zero insertion force ini sedikit tenaga untuk memasukkan atau memasangkan IC-nya. Jadi di sini secara mekanis bahwa soket kita tinggal kita letakkan di atasnya, kemudian oleh load plate ya, jadi semacam plat ini nanti ditahan di keempat sisi sehingga tekanannya sama ke bawah, dan kerapatannya juga sama untuk keempat sisi. Nah, di sini disebut dengan kontak array ya di sini.
Kemudian kontak array ini adalah sebuah array yang isinya pin-pin, yang mana nanti pin ini semacam konduktor ya, semacam konduktor, yang mana pin-pin ini nanti akan langsung bersentuhan ke CPU atau prosesor. Kemudian di sini adalah soket body. Kemudian ini load lever atau tuas untuk pengait ya. Jadi begitu nanti load plate-nya ini diturunkan ke bawah, maka load lever-nya ini nanti sebagai pengunci, tuas untuk mengunci agar load plate-nya ini memberikan dorongan ke prosesor, dari prosesornya ada di sini ke segala arah, dan juga untuk pengunci supaya load plate-nya ini tidak lepas. Nah, teman-teman, untuk IC-IC yang tidak menggunakan zero insertion force biasanya butuh dorongan untuk memasukkan atau memasangkan IC tersebut ke soket. Akan tetapi hal ini tidak mungkin karena jumlah pin yang ada di prosesor cukup banyak. Jika kita menggunakan non-zero insertion force atau normal IC soket seperti biasanya itu, maka besar potensi akan mengalami kerusakan pada circuit board-nya. Nah, makanya ini digunakan zero insertion force. Nah, yang berikutnya adalah masih di soket untuk prosesor terdapat orientation case di sini. Ya, ada dua sebenarnya. Di sini tidak nampak ya. Nah, ini memungkinkan orientation case ini memungkinkan prosesor tidak terbalik karena ini bentuknya persegi panjang, sehingga sudut yang ada di sini bisa jadi posisinya ada di sini. Akan tetapi karena adanya orientation case ini, maka prosesor tidak terbalik ke sisi sudut yang sebelah sini, sebelah kanan ini. Nah, beberapa prosesor terutama produk dari Intel menggunakan tipe pengemasan yang disebut dengan land grid array ya. Nah, land grid array ini di prosesornya itu terutama di sini ya. Di sini tidak ada pin, teman-teman. Jadi di sini tidak ada pin yang menonjol, tapi di sini berupa bantalan atau plat ya. Plat tipis berbentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, ini disebut dengan pad. Nah, ini karena ini terbuat dari emas, makanya disebut dengan gold pad ya. Jumlahnya cukup banyak. Nah, dengan model land grid array ini, maka pin itu tidak berada di prosesor, tetapi di soket ya. Jadi ini mungkin tidak terlihat. Jadi ini pin menonjol, bagian yang menonjol. Kemudian yang di sini adalah pad atau bantalan ya. Nah, jadi IC atau prosesor yang bertipe land grid array ini bisa disolder ke soket atau tidak disolder. Jadi kalau tidak disolder menggunakan mekanisme zero insertion force seperti ini ya. Kemudian di prosesornya sendiri ya, di sini terdapat heatsink. Nah, atau integrated heatsink, karena heatsink pendinginnya ini langsung terpasang atau terintegrasi langsung dengan prosesor. Nah, di sini ada bagian yang agak turun ke bawah ya, yang di sini ya. Jadi ada turun ke bawah, ini sebagai tempat atau area untuk load plate ya. Jadi ini di sini load plate-nya ada di sini. Itu nanti letaknya di sini. Ya, termasuk juga di sini. Nah, teman-teman, land grid array sendiri ini berbentuk grid ya. Jadi ada kumpulan pad berbentuk grid, jadi ada banyak seperti ini. Nah, land grid array sendiri di sini ada beberapa variannya. Nah, saya ambil contoh untuk produk dari Intel. Produk dari Intel sendiri, ini saya klik di sini, bisa dibuka di arc.intel.com. Nah, di sini socket support. Oke, kita pilih yang prosesor, kemudian
Socket support. Nah, di sini prosesor-prosesor yang merupakan produk dari Intel itu menggunakan berbagai macam varian atau jenis line grid array. Dan di sini selain line grid array juga ada ball grid array. Cuman di sini yang lebih banyak di pasaran adalah line grid array. Untuk di sini muncul tulisan FCLGA di sini. FCLGA ini singkatan dari flip chip LGA, ini nama resmi dari LGA di sini. Tapi pada prinsipnya sama FCLGA dan LGA. Nah, di sini Intel mendefinisikan prosesor-prosesornya itu berdasarkan jumlah pad yang ada di prosesor. Misalnya sebuah prosesor menggunakan line grid array 1155, maka jumlah padnya itu jumlahnya 1155. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kan jumlah pad yang ada di sini. Kalau prosesor ini menggunakan LGA 1155, maka jumlah pad yang ada di sini sebanyak 1155. Kalau dia menggunakan line grid array, prosesor tertentu menggunakan line grid array 1248 misalnya, maka prosesor tersebut jumlah pad yang ada di sini sebanyak 1248. Nah, ini kira-kira prosesor-prosesor apa saja. Misalnya saya memilih LGA 1155 misalnya. Nah, di sini di websitenya ini ditunjukkan prosesor-prosesor apa saja, tipe-tipe prosesor apa saja dari Intel yang menggunakan LGA 1155. Nah, di sini ya. 1155. Nah, di sini. Nah, ini contohnya. Ini Intel Core i5 di sini menggunakan LGA. Berarti jumlah padnya misalnya di sini Intel Core i5 2450P di sini berarti menggunakan LGA 1155 sehingga jumlah padnya sebanyak 1155. Nah, tentu saja prosesor yang menggunakan LGA 1248 misalnya, jumlah padnya akan lebih banyak daripada LGA 1155. Nah, oleh karena itu, ketika kita membeli sebuah atau memilih sebuah motherboard, kita harus tahu soket yang ada di motherboard tersebut mendukung prosesor LGA berapa. Misalnya, motherboard yang kita pilih memiliki soket yang mendukung prosesor LGA 1155, maka soket tersebut tidak bisa dipasangkan dengan prosesor yang menggunakan LGA 1248. Oleh karena itu, ketika kita memilih motherboard, penting sekali kita memperhatikan tipe atau kita perlu memperhatikan soket yang ada di motherboard tersebut. Apakah motherboard tersebut support LGA 1155 atau LGA 1248 atau LGA yang lain. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui tipe LGA apa yang disupport oleh soket dari motherboard yang kita pilih? Nah, kita bisa membaca di manual book atau di dokumentasi. Nah, contohnya di sini kalau motherboard yang ada di kita ini tipenya i31JM-LF revision 3.0 di sini ya. Revisi 3.0 di sini. Nah, ini kebetulan saya tidak memiliki manualnya dalam bentuk hard copy. Saya download lewat Google ya, manual soft copy dari i31JM4 di sini ya. Kalau kita lihat di manual dari motherboard tersebut, ternyata motherboard ini mendukung soket LGA 775 ya. Jadi di sini mendukung
prosesor yang menggunakan Line Grid Array 775. Jadi prosesor yang memiliki jumlah total pad sebanyak 775. Contohnya adalah Core 2 Duo dan Core 2 Quad prosesor di sini. Nah, teman-teman, selain form factor dan soket, hal berikutnya yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih sebuah motherboard adalah chipset ya. Jadi chipset yang tertanam di motherboard tersebut. Nah, chipset ini adalah sekumpulan chip, teman-teman. Ya. Sekumpulan chip yang melekat di motherboard yang tugasnya itu mengatur komunikasi data antara prosesor dengan RAM, Random Access Memory, dan juga mengatur komunikasi data antara CPU atau prosesor dengan port input output dan periferal yang lain. Ya, termasuk juga komunikasi data antara CPU dengan hard disk drive, dan juga komunikasi data antara CPU dengan graphic card jika kita pasang graphic card. Nah, teman-teman, biasanya chipset itu secara fisik tertanam di motherboard secara permanen ya. Jadi chipnya itu disolder di motherboard, sehingga untuk tidak seperti prosesor yang bisa diganti ya, tetapi chipset ini permanen melekat di motherboard sehingga sulit untuk diganti. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang pentingnya kenapa kok chipset menjadi pertimbangan kita utama dalam memilih motherboard, kita akan membahas terlebih dahulu architecture untuk chipset pada motherboard. Nah, architecture salah satu architecture yang digunakan untuk mengorganisasikan chipset pada motherboard yang dikeluarkan oleh Intel adalah Intel Hub Architecture. Jadi ini Intel Hub Architecture ini dikeluarkan oleh Intel untuk motherboard yang menggunakan prosesor-prosesor produk dari Intel. Nah, Intel Hub Architecture ini digunakan untuk motherboard yang mensupport prosesor tipe lama. Misalnya Intel Core 2 Dual Core Pentium 4 ya, ini prosesor yang sudah agak lama ya ini. Nah, motherboard yang menggunakan Intel Hub Architecture ini nanti akan menggunakan dua buah chip ya, yaitu Memory Controller Hub, chip yang pertama. Chip yang kedua adalah Input Output Controller Hub atau ICH. Ini ya, ada dua chip ya di sini. Jadi nanti di motherboard ada dua buah chip jika motherboard tersebut menggunakan Intel Hub Architecture. Nah, chip yang pertama yaitu Memory Controller Hub ini digunakan untuk transmisi data transmisi data yang memerlukan kanal bandwidth yang cukup lebar. Nah, ini digunakan untuk transmisi data antara CPU atau prosesor dengan memori, dan juga antara CPU dengan video graphic card sini ya. Dan juga digunakan untuk transmisi data antara CPU dengan PCI ya, PCI Express tertentu ya. Nah, antara prosesor dengan chip Memory Controller Hub ini dihubungkan oleh semacam sistem jalur ya, sistem penjaluran yang disebut dengan Front Side Bus atau FSB ya, ini. Kemudian selain chip Memory Controller Hub, di dalam motherboard yang menggunakan Intel Hub Architecture menggunakan chip yang disebut dengan I/O Controller Hub atau Input Output Controller Hub. Nah, Input Output Controller Hub ini digunakan untuk transmisi data atau komunikasi data yang membutuhkan kanal bandwidth yang rendah, yang tidak terlalu besar ya, maksudnya tidak terlalu lebar ya.
jika dibandingkan dengan memory controller hub. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur transmisi data antara CPU dengan port input output, misalnya USB, port network ya, port networking ya. Dan juga digunakan untuk komunikasi atau transmisi data antara CPU dengan SATA. Misalnya SATA-nya dihubungkan dengan hard disk drive ya. Nah, di sini. Tetapi di sini input output controller hub ini tidak terhubung langsung ke CPU atau prosesor, tetapi melalui memory controller hub menggunakan sebuah interface yang disebut dengan direct media interface. Nah, ini awal mulanya kenapa pada motherboard disebut dengan chipset, karena chipnya lebih dari satu ya. Jadi ini kenapa kok disebut dengan chipset ya, ini sekumpulan chip ya, berarti chipsetnya lebih dari satu karena ada dua chip ya yang bermain di sini, yang terpasang di sini ada dua chip. Chip yang pertama memory controller hub, chip yang kedua input output controller hub. Nah, teman-teman, motherboard di video kita ini ya, motherboard yang sering kita gunakan ini menggunakan salah satu motherboard yang menggunakan architecture Intel Hub architecture ya. Jadi i31 JM4 ini, LF ini menggunakan, nanti teman-teman bisa mengecek sendiri di manual dokumentasinya ya di sini, bahwa ini menggunakan architecture Intel Hub architecture. Nah, ini mau saya tunjukkan. Jadi ini adalah CPU, kemudian ini adalah memory controller hub. Nah, biasanya memory controller hub ini letaknya mendekati dengan CPU atau prosesor. Nah, ini yang ini adalah input output controller hub. Nah, seringkali ini disebut dengan North Bridge, ini South Bridge. Nah, kenapa ini disebut dengan North Bridge? Jika posisi motherboard kita itu seperti ini ya, dan ini adalah posisi di atas. Jadi ini posisi atas ya. Ini disebut dengan North Bridge karena posisinya paling atas. Nah, posisi paling atas pada peta, pada sebuah peta itu menunjukkan arah utara atau north. Makanya ini disebut dengan North Bridge karena posisinya paling atas. Atau kalau di dalam sebuah peta itu posisinya paling atas ya, north itu. Kemudian yang ini disebut dengan South Bridge karena posisinya ada di selatan sebuah peta. Jadi ini kalau ini ibarat adalah peta. Jadi ini peta, ini adalah utara. Kemudian ini selatan, ini adalah prosesor. Nah, ini disebut juga dengan tadi ya, North Bridge, ini South Bridge. Oke. Nah, ini heatsink. Ini adalah heatsink yang melekat pada chipset. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah chipset. Jadi ini adalah chipset tanpa heatsink ya. Ini adalah chipset tanpa heatsink. Ini memory controller hub tadi yang mengatur komunikasi atau mengatur transmisi data antara CPU atau prosesor dengan memori atau RAM, random access memory ini. Nah, sedangkan chipset input output controller hub yang ini mengatur transmisi data antara prosesor atau CPU dengan ini ya, dengan port input output ya, dengan port input output, termasuk juga dengan USB di sini, dan juga
mengatur juga dengan mengatur transmisi data antara CPU atau prosesor dengan SATA, dan juga beberapa PCI Express ya di sini. Jadi ada dua ya, ini dan ini. Nah, ini kira-kira layout diagram untuk chipset yang kita gunakan ya. Tadi di motherboard kita, chipset yang digunakan untuk memory controller hub tipenya adalah G31, dan tipe chip untuk input output controller hub ICH7 ya. Ini kebetulan ini prosesornya. Ya, ini diagramnya. Di sini kita bisa lihat bahwa secara spesifikasi antara prosesor dengan chipset G31GMCH ini memiliki kanal bandwidth atau mampu mentransmisikan data sebanyak 10,6 GB per detik ya. Ini byte ya. Ini satuannya ada byte bukan bit. Gigabyte per detik. Ya. Kemudian kita bisa melihat di sini antara chipset input output controller hub ini dengan misalnya dengan SATA atau serial ATA port ini 3 GB, mampu mentransmisikan sebesar 3 gigabit ya, bukan byte ini. Jadi 1 byte B-nya besar ini ya, itu sama halnya dengan 8 bit ya. Sama halnya dengan 8 bit. Jadi ini lebih 3 gigabit per detik ini lebih kecil daripada 10,6 gigabyte ya. Seperti ini ya. Sedangkan chipset ke PCI Express sebesar 500 megabyte per detik. Jadi kalau di sini misalnya slot PCI Express kita ada 4, maka masing-masing maksimum bisa mentransmisikan, maksud saya chipset ICH7 ini maksimum mampu mentransmisikan data antara prosesor dengan setiap slot pada PCI Express sebesar 500 megabyte. Nah, teman-teman, bagaimana jika kita ingin mengetahui motherboard kita itu menggunakan chipset tipe apa? Nah, kita bisa mengetahuinya melalui manual book atau dokumentasi dari motherboard tersebut. Nah, contoh motherboard yang kita gunakan di video kita ini menggunakan menggunakan chipset dengan tipe Intel G31 Express chipset dan ICH7 chipset. Ya, keduanya ini kebetulan produk dari Intel. Nah, ini nanti kita bisa cari di websitenya Intel, yaitu ark.intel.com. Nanti kita bisa lihat spesifikasi dari chipset ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa chipset ini tertanam secara permanen dan disolder ya di motherboard, sehingga kita tidak bisa dengan mudah menggantinya. Nah, ketika kita memilih sebuah motherboard, kita perlu memperhatikan chipset yang digunakan oleh motherboard kita, karena setiap chipset itu mensupport atau mendukung beberapa jenis tertentu dari prosesor. Jadi sifatnya tidak universal. Misalnya chipset tipe tertentu hanya mendukung prosesor tipe tertentu. Nah, contohnya adalah Intel G31 ini hanya mendukung maksimum hingga Core 2 Quad prosesor hingga Core 2 Duo prosesor. Nah, oleh karena itu, ketika kita memilih motherboard yang tepat untuk kebutuhan kita harus benar-benar memahami spesifikasi chipset yang digunakan oleh motherboard tersebut. Nah, teman-teman, Intel Hub Architecture ini sudah dianggap obsolete ya, dan tidak lagi digunakan, dan penggantinya saat ini adalah platform controller hub ya. Jadi
arsitektur berbasis platform controller hub ini, komponen memori atau chip memori controller hub-nya dijadikan satu di dalam sebuah area pada prosesor yang disebut dengan die ya. Ya, seperti ini ya. Die seperti ini. Nah, seperti kita lihat di blok diagram ini ya. Komponen utamanya pada arsitektur berbasis controller hub ini adalah chip yang disebut dengan platform controller hub atau PCH ya di sini ya. Jadi memori controller hub-nya dijadikan satu di prosesor, kemudian fungsi-fungsi input output controller hub-nya diganti oleh dikerjakan oleh platform controller hub di sini. Nah, di sini memang arsitektur ini dikeluarkan untuk mengatasi kelemahan dari Intel Hub Architecture, yang mana sering terjadi bottleneck ketika transmisi data itu berlangsung antara prosesor dengan memori. Ya, jadi di sini antara prosesor dengan memori, ya, itu transmisi datanya dilakukan secara langsung di sini ya, sehingga lebih cepat. Ya. Jadi antara CPU dengan memori tidak lagi menggunakan front side bus seperti ini ya, tidak lagi menggunakan front side bus FSB ini, karena ini seringkali terjadi bottleneck di sini. Jadi CPU-nya kecepatannya tinggi, memori kapasitasnya besar, tetapi FSB-nya tidak mencukupi, sehingga sering terjadi bottleneck di sini. Kemudian Nah, di sini ya beberapa fungsi yang dilakukan oleh input output controller hub dilakukan oleh platform controller hub ini adalah satu chip ya. Jadi ini tidak lagi chipset ya teman-teman, tapi single chip ya. Jadi di dalam motherboard hanya ada satu chip saja ya. Kalau tadi itu memang disebut dengan chipset ya. Jadi di sini memang disebut dengan chipset karena memang di sini ada dua buah chip. Kalau ini hanya satu chip saja ya. Dia termasuk juga mengatur atau mengkoordinasikan transmisi data antara CPU dengan SATA dan port input output ya di sini. Nah, di sini ada interface yang disebut dengan FDI atau Flexible Display Interface. Nah, FDI ini digunakan ketika CPU ini memiliki sebuah chipset grafik yang terintegrasi dan dia harus terhubung dengan port video. Maka nanti dia akan menggunakan FDI ini daripada menggunakan DMI ini ya. Kemudian platform controller hub ini ya, arsitektur berbasis platform controller hub ini banyak digunakan oleh motherboard yang mensupport prosesor terbaru. Ya, misalnya Intel Core i3, i5 dan i7 ya di sini ya. Jadi di sini hemat chip ya, hanya ada satu chip. Oke. Nah, untuk mengetahui, nah ini sebagai salah satu contoh ini. Ini adalah salah satu contoh diagram yang menggunakan diagram dari sebuah motherboard yang menggunakan chipset X99 ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memori controller hub tidak ada ya, sudah hilang di sini, tapi dijadikan satu fungsinya dikerjakan langsung oleh prosesor. Jadi antara memori dengan prosesor terjadi hubungan secara langsung di sini. Ini juga kanal bandwidth untuk ke PCI Express juga lebih besar ya, yaitu juga lebih lebar ya, 5 gigabit ya. Kalau yang menggunakan chipset ICH7 ini hanya 500 megabyte ya, hanya mega ya. Meskipun ini byte, tapi di sini mega, tapi di sini giga ya. Jadi sudah lebih lebar di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini adalah salah satu, karena saya tidak memiliki motherboard yang terbaru ya teman-teman.
Jadi ini saya ambil salah satu contoh tipe motherboard produk Asus, tipenya PBH67MLE. Nanti bisa dicek sendiri di manualnya. Ini adalah ini ya. Jadi ini adalah platform controller hub. Ya, jadi ini chip untuk yang berfungsi sebagai platform controller hub. Jadi di sini tidak ada chip yang lain ya, hanya single chip di sini. Di sini ya. Ya, ini sudah menerapkan arsitektur berbasis platform controller hub di sini.